Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang. Slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Ibu Risma Fitriani, STMP. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I have a dream, that's all I need. I'll make it. Oke, jadi di sini untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan tentang literasi digital secara umum. Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, serta mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Perkembangan literasi digital di Indonesia. Literasi di zaman sekarang sangatlah diperlukan untuk kemajuan sebuah bangsa. Karena itulah sebuah negara dilihat maju tidaknya dari budaya literasinya. Di zaman sekarang perkembangan literasi sangatlah berkembang pesat, di mana banyaknya orang-orang berliterasi melalui media online. Sedangkan dahulu orang-orang berliterasi melalui media cetak seperti majalah, koran, dan lain sebagainya. Dengan seiring berjalannya waktu, media digital di dunia juga mulai berkembang. Maka dari itu, seharusnya semua negara, khususnya Indonesia, sudah mulai mudah dalam membudayakan literasi terhadap masyarakat. Kemudian, dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, didapatkan fakta bahwa pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 171,2 juta jiwa. Maka terjadi peningkatan menjadi 196,7 juta jiwa pada kuartal kedua di tahun 2020. Jika melihat perkembangan tingkat adaptasi teknologi digital di masyarakat, maka kita juga berharap hal yang sama pada persoalan literasi digital. Menurut hasil survei, kondisi literasi digital di Indonesia memanglah tidak buruk, tapi juga berlebihan jika dikatakan sangat baik. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center mengungkapkan bahwa status literasi digital di Indonesia termasuk kategori sedang dengan skor 3,47 dari 5. Tingkatan tertinggi literasi digital berada di wilayah tengah, yaitu Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Terima kasih. Untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam masyarakat, ada 4 pilar literasi digital yang harus masyarakat pahami untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana, aspek-aspek ini merupakan komponen ideal untuk mendefinisikan terbentuknya kemampuan literasi digital masyarakat. 4 pilar literasi digital antara lain, yang pertama ada digital skills atau kecakapan digital, yang dimana digital skills ini berguna untuk memahami perangkat keras dan lunak, teknologi, informasi dan komunikasi, serta sistem operasi digital. Yang kedua ada digital culture atau budaya digital, yang berguna untuk mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di dunia digital. Yang ketiga ada digital ethics atau etika digital, yang berarti menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan etika. Dan yang keempat atau yang terakhir ada digital safety atau keamanan digital, yang berarti meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan keamanan data pribadi.
Saya di sini akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari literasi digital. Dampak positifnya itu yaitu yang pertama, memperluas jaringan pertemanan. Dengan menggunakan jaringan sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal, sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua itu media pertukaran data. Dengan menggunakan jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cara cepat dan mudah. Yang ketiga, sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Dan dampak dari negatifnya itu sendiri, yang pertama, berkurangnya privasi pribadi dalam sosial media. Kita bebas menulis dan men-share apapun itu tanpa kita sadari. Kita mempublis hal yang tidak seharusnya kita publis. Yang kedua, susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Ini disebabkan karena menggunakan sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi. Saking seringnya kita menggunakan sosial media, kita jadi susah berkomunikasi secara nyata. Dan yang ketiga, pornografi. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Terkadang seorang memposting foto seharusnya menjadi privasi dia sendiri di sosial media. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi foto yang diposting di sosial media disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Pada era saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence sudah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya bidang yang dikategorikan sebagai teknologi, tetapi artificial intelligence telah dimanfaatkan di bidang pertanian dan juga hiburan. Namun, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa artificial intelligence itu sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. Artificial intelligence hanya ada di dalam film-film science action seperti yang biasa kita tonton itu kayak Iron Man ataupun Terminator. Artificial intelligence, banyak orang yang percaya akan kehadirannya dan mereka setuju. Dan ada beberapa orang juga yang merasa terancam akan kehadiran artificial intelligence. Padahal artificial intelligence itu sudah banyak diterapkan di kehidupan kita sendiri. Contohnya seperti Face ID. Di ponsel-ponsel zaman sekarang kan banyak banget tuh kata sandi atau kunci-kunci yang beragam seperti pola, pin, dan juga Face ID. Ketika kita menggunakan Face ID itu, kita sedang menggunakan artificial intelligence-nya. Yang kedua ada media sosial. Kita sebagai orang yang update pasti sering sekali membuka-buka media sosial itu untuk mengecek berita-berita yang terbaru. Artificial intelligence berguna di media sosial itu sebagai memeriksa atau memfilter berita-berita yang kurang cocok untuk kita, berita-berita bohong, dan mencegah juga cyberbullying. Yang ketiga ada email. Nah, email sendiri memiliki artificial intelligence sebagai yang memfilter pesan-pesan yang masuk untuk masuk ke dalam folder yang tepat. Yang keempat ada digital voice assistant. Nah, itu yang biasa kita gunakan itu seperti Google Home. Nah, Google Home itu ditenagai oleh artificial intelligence yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan kita sebagai pengguna telepon. Nah, yang kelima itu ada Google Maps atau Maps, yang biasanya kita gunakan itu Google Maps atau Waze dan lain sebagainya. Nah, artificial intelligence di dalam Maps ini berguna untuk memantau lalu lintas yang akan kita lewatin. Jadi kita sebagai pengguna itu tahu kondisi jalannya itu gimana, dan Google dan artificial intelligence itu berguna juga memberi saran jalan yang tidak macet agar kita sampai dengan tujuan dengan cepat. Terima kasih. And how careless we could be. Selanjutnya ada blockchain. Blockchain adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi.
Penggunaannya tidak terlepas dari Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Blok yang memiliki arti kelompok dan chain yang artinya rantai. Gimana sih cara kerja blockchain tersebut? Blok-blok yang saling terhubung nantinya digunakan untuk mengeksekusi sebuah transaksi. Teknologi ini cukup menarik karena sifatnya yang tidak terpusat. Blockchain mampu berjalan sendiri menggunakan algoritma komputer tanpa ada sistem tertentu yang mengaturnya. Dunia blockchain semakin populer di Indonesia belakangan ini. Semenjak tingginya keingintahuan masyarakat terhadap dunia cryptocurrency, semakin tingginya juga pencarian mengenai teknologi blockchain. Bukan hanya di kalangan komunitas IT, namun teknologi ini mulai familiar di kalangan masyarakat awam. Fenomena yang berawal dari perkembangan teknologi internet ini kian menjadi sorotan masyarakat umum. Lalu apa sebenarnya teknologi blockchain tersebut? Apa kaitannya dengan aset cryptocurrency? Karena blockchain adalah layanan eksplorasi blok Bitcoin, semacam wallet atau dompet mata uang kripto yang sesuai untuk Bitcoin, Bitcoin Cash, dan Ethereum. Mereka juga menyediakan data grafik Bitcoin, statis, dan informasi pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data analytics atau disebut dengan DA, merupakan proses inspeksi serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari informasi yang ada dan meningkatkan sistem pada software. Teknologi data analytics dan teknik digunakan di industri komersial untuk memudahkan perusahaan tersebut mendapatkan hasil lebih baik dan lebih akurat lagi. Dari pemahaman tersebut, data analytics dapat diartikan sebagai proses sederhana bisnis analytics. Istilah umum lainnya yang mendekati dengan data analisis dengan orientasi bagi pengguna bisnis, di mana data analytics memiliki fokus yang lebih luas. Inisiasi data analytics dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan program marketing dan upaya layanan pelanggan, merespon dengan cepat tren di pasar, dan bersaing dengan lawan bisnis dengan meningkatkan performa bisnis. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Di sini saya akan menjelaskan cloud computing. Istilah cloud computing dalam beberapa konsep teknologi komputasi berbasis internet yang mengolah sumber daya melalui jaringan internet. Istilah cloud computing atau komputasi awan merujuk pada jaringan internet yang berperan sebagai penghubung antara server yang menyimpan data dan informasi agar bisa diakses di mana saja. Saat ini, konsep komputasi awan semakin sering digunakan untuk melakukan pekerjaan secara online, mulai dari mengakses, membuat, menyimpan, hingga mengolah data. Layanan penyimpanan data Google Drive atau aplikasi pengolah dokumen Google Docs merupakan contoh cloud computing yang lazim digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara online. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah semakin sering terdengar seiring dengan manfaat dan penggunaan yang masif oleh kalangan bisnis dan individu. Cloud computing merupakan teknologi komputasi yang memungkinkan Anda tidak lagi direpotkan dengan install aplikasi di komputer hingga opsi penyimpanan data yang lebih fleksibel. Berbekal koneksi internet, cloud computing memungkinkan Anda untuk menggunakan hardware dan software dengan lebih murah dan simpel. Cloud computing juga membuat Anda bisa melakukan banyak hal seperti membuat dan menyimpan dokumen, streaming musik dan video, hingga menguji aplikasi hanya berbekal browser dan koneksi internet. Sekian dari saya. Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be. Sekian penjelasan materi mengenai literasi digital dari kelompok 2, dan terima kasih. Kami dari